Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman atiran min indillah. Tahiyatul Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil haqqil ladzi la yamut. Walhamdulillahi dzil izzati wal jabarut. Walhamdulillahi dzil mulki wal malakut. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatannya, begitu banyak karunia-Nya. Lebih-lebih adalah karunia iman, karunia Islam, karunia talabul ilmi. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan mentadabburi, merenungi ayat yang ke-68, 69 dan ayat 70 insyaallah. Tafadhal Mas Ahmad, barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana 'ayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidhi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'al Qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa dawaa'a amradina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan bagaimana dahsyatnya kehidupan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat mahsyar, di saat hisab, di saat mizan, di saat sirat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat berikutnya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Wa man, dan barang siapa, nu'ammirhu,
kami panjangkan umurnya. Nunakkishu, maka akan kami kembalikan. Di sini ada dua qiraat, ada dua cara membaca. Yang pertama adalah nunakkishu sebagaimana yang kita biasa membacanya. Ada juga yang membacanya dengan nangkishu, ya, nangkishu. Jadi ada nunakkishu, ada nangkishu. Tapi insya Allah kurang lebih maknanya sama. Fil khalqi, kami kembalikan pada penciptaannya, yaitu penciptaannya di waktu pertama kali diciptakan, yaitu al khalqi al awal maksudnya, yaitu penciptaan semula, di mana pada penciptaan semula manusia itu yaitu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah, ya, dalam keadaan lemah. Jadi waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Ya, terjemah tafsiriyahnya adalah barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Jadi ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang umurnya pendek. Nah, yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, 100 tahun, dan seterusnya, ya, nunakkishu fil khalqi, akan kami kembalikan kepada kondisinya semula, yaitu kondisinya ketika masih bayi, ketika baru diciptakan, baru dilahirkan. Kalau As-Sa'di menjelaskan ya'udu ilal halah allati ibtada'a, bagaimana manusia itu kembali kepada kondisi di mana dia mulai, yaitu halatud dha'f, kondisi lemah, baik itu dha'ful aqli, kelemahan secara akal, ya. Dulu waktu kecil kan apa ngomongnya pelo, ya, nggak paham, diajak ngomong, ya, masih nggak paham, ya, diajak berpikir belum bisa, diajak ini, diajak itu nggak nyambung. Itu kan kondisi manusia ketika masih kecil. Nah, orang yang dipanjangkan umurnya nanti akan kembali ke situ, ya, bukan nggak nyambung tapi pikun. Ngajak ngomong orang tua harus telaten, harus sabar, pelan-pelan, ya. Apalagi yang lanjut usia, itu tabiat umum manusia seperti itu. Meskipun ada juga yang sudah sepuh tapi masya Allah masih nyambung diajak ngomong, nggak pikun, ya, nggak termasuk yuraddu ila ardalil umur, ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Kemudian ada dha'ful quwwah, ya, kelemahan secara, ya, kekuatan fisik, udah nggak bisa jalan sendiri, harus pakai teken, harus pakai kursi roda, kamar mandi harus dibopong, yaitu kondisi manusia ketika lanjut usia secara umum. Walaupun ada juga sudah 80 tahun, ya, masih lincah aja ada. Tapi secara umum, ya, kondisinya seperti itu. Bagaimana manusia itu ya'udu ilal halah allati ibtada wa hiya halatud dha'f, imma dha'ful aql atau dha'ful quwwah al-jasadiyah, ya, kembali ke kondisi semula, yaitu kondisi lemah, kondisi kurang, baik itu lemah secara akal ataupun secara fisik. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, ada poin tadabbur yang luar biasa dari Ibnu Katsir dalam hal ini, ya. Ini menjelaskan kondisi betapa manusia itu sangat lemah, ya. Kemudian betapa dunia ini begitu fana dan berubah, tidak tetap. Maka Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan al-ikhbar an hadhihi dar bi annaha daru zawal wa intiqal. Ini penghabaran, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang dunia ini
dar ini bi annaha daru zawal wa intiqal, bahwasanya dunia ini adalah apa? Negeri yang akan musnah, akan hilang, akan pergi, wa intiqal, dan berpindah. Semuanya berpindah, tidak tetap, tidak kekal. Yang kecil menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa kemudian tua, ya, habis tua mati. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh dari bibit, kemudian tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan kecil, kemudian berkembang tumbuh, kemudian berbuah. Setelah berbuah, ada yang bertahan sekian bulan, ada yang bisa bertahan sekian tahun, tapi tetap akhirnya nanti akan mati. Bumi juga seperti itu. Kalau orang bilang kalau habis kena musibah, katanya apa? Bumi semakin tua. Ya, bumi semakin tua. Baik kondisi buminya, ya, di dalam bumi dengan adanya kathratul zilzal yang menunjukkan itu adalah termasuk alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya gempa, baik gempa vulkanik ataupun tektonik, ataupun udara, ya, lapisan-lapisan yang melindungi bumi, lapisan ozon, ya, kemudian adanya apa? Global warming, ya, lapisan ozon yang semakin menipis. Ini menunjukkan memang dunia ini bukan darul baqa, bukan negeri yang tetap, bukan negeri yang langgeng, tetapi adalah kalau menurut Ibnu Katsir menyebutnya sebagai daru zawal wal intiqal, yaitu negeri yang akan musnah, negeri yang akan pergi, negeri yang akan menghilang, ya, dan akan berpindah kepada negeri berikutnya. La daru dawam wala istiqrar, bukan negeri yang tetap dan langgeng. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-68 ini, menjelaskan kepada kita semuanya akan kefanaan dunia, ya, akan kefanaan kehidupan, bahkan akan kefanaannya manusia. Jadi yang masih muda jangan tenang-tenang saja, ya, jangan mikir apa akan muda selamanya. Yang kaya juga jangan merasa aman, ya, tidak akan kaya selamanya. Yang ganteng, yang cantik, jangan berpikir akan ganteng dan cantik selamanya. Ada kalanya nanti akan keriput, maka jangan menggunakan kegantengannya, kecantikannya, kekayaannya, masa mudanya dengan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan ditanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al 'an arba. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima amla, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Wa an syababihi fima afna, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia habiskan, untuk apa dia belanjakan. Wa an ilmihi mada amila bih, dan tentang ilmu yang pernah dia dapatkan, ya, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kesadaran kita akan betapa fananya kehidupan ini, ya, begitu cepat berlalu, ya. Masih ingat dulu masa-masa SMP, masa-masa SMA, ya, sekarang sudah menikah, sudah punya anak, ya, rambut sudah ubanan, tiba-tiba sudah 50 tahun, tiba-tiba sudah 40 tahun, tiba-tiba sudah 30 tahun, begitu cepat. Maunya masih
masih muda terus dan mungkin merasa muda. Ya, tapi begitulah kehidupan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ini kalimat terakhir ini yang jelek banget ya. Afala yaqilun. Mengapa mereka tidak berpikir? Mengapa mereka tidak menggunakan akal? Mengapa mereka terus-menerus terikat dengan dunia? Mengapa mereka terus-menerus terjebak dengan jeratan-jeratan syaitan? Mengapa mereka hanyut dengan arus kehidupan yang tidak ada hentinya dan tidak segera sadar bahwasanya kita semakin tua, bahwasanya argo umur kita terus berjalan, dan ini semuanya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, dan tidaklah kami ajarkan kepadanya syair. Wa ma, dan tidaklah. Ma di sini adalah nafi, nafi. Kemudian 'allamnahu, kami ajarkan kepadanya. Di sini kembalinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asy-syi'ra, syair, wama, dan tidaklah, yang bagilah, pantas untuknya. Yang bagi itu seyogyanya, sepantasnya. Lahu, untuknya atau baginya. Hu di sini kembali lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In huwa, tidaklah ia, illa, kecuali, dzikrun, peringatan, ya, atau sebagai dzikir, wa Qur'anum mubin, dan Quran yang menjelaskan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Ada beberapa poin ya penafsiran dari ayat ini. Yang pertama, ini merupakan rad 'alal kuffar, ya, bantahan kepada orang-orang kafir yang mereka menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syair, sebagai penyair. Ya, kan dikatakan Rasulullah itu syairun majnun, penyair yang gila. Tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah penyair, dan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran yang begitu indah itu, lantunannya, sajak-sajaknya, bait-baitnya, ya, itu didustakan mereka dan dituduh sebagai sebuah syair. Maka ayat ini adalah bantahan kepada tuduhan tersebut. Bagaimana? Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu asy-syair. Yang diajarkan itu bukan syair, tetapi wahyu. Tetapi kalamullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan dari dirinya pribadi, bukan syair yang dibuat-buat sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Yang dia sampaikan itu, yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini adalah bantahan kepada orang-orang kafir yang menuduh bahwasanya Rasulullah itu adalah penyair, ya, dan apa yang disampaikan itu adalah syair. Padahal kalau ada beberapa riwayat ya, seperti Ibnu Katsir menjelaskan, kana la yahfadu baitan ala waznin muntazim.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum menerima wahyu itu dikatakan sebagai ummi, ya, orang yang buta aksara, nggak bisa baca tulis. Bagaimana nggak bisa baca tulis bisa bikin syair? Bagaimana nggak bisa baca tulis bisa membuat bait-bait puisi? Maka dikatakan kana la yahfadu baitan ala waznin muntadim. Dia tuh Rasulullah tuh nggak bisa menghafal bait-bait, ya, tidak ingat akan bait-bait ala waznin muntadim, dengan wazn yang teratur, dengan sajak-sajak yang berirama, itu nggak bisa. Bahkan juga ada riwayat yang juga dikatakan oleh Ibnu Katsir, ma walada Abdul Muthalib dzakaron wala unta, tidaklah Abdul Muthalib itu melahirkan. Ya, Abdul Muthalib siapa? Paman atau kakek? Ya, Abdul Muthalib kakek. Kalau pamannya siapa? Abu Thalib. Ya, ini tanda-tanda nunakis wa alal khalq. Ya, berkurang ingatan kita. Ya, udah kerasa. Ya. Tidaklah Abdul Muthalib itu melahirkan anak laki-laki dan perempuan illa yaqulu syi'r, kecuali anak-anaknya itu pandai syair semua. Ya. Jadi Abdul Muthalib kita ketahui adalah bangsawan Quraisy. Ya, orang yang paling terhormat di kalangan Quraisy ketika itu, ya. Dan anak-anaknya itu pinter syair semua, ya. Anak cucunya jago bikin syair, ya. Illar Rasul, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membuktikan, ini ada hikmahnya tentu, bukan berarti Rasulullah, ya, kurang atau cacat atau, ya, berbeda dengan yang lain, nggak punya kemampuan puitis, kemampuan sastra, ya, bukan berarti begitu. Tapi ini memang li hikmah, ini demi hikmah tertentu, yaitu jawaban dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau Rasulullah itu jago syair seperti siapa? Saudara-saudaranya, nanti orang akan bilang, wah, ini memang jago syair dia. Tapi orang Rasulullah itu memang nggak bisa syair, berbeda dengan saudara-saudaranya, ya, dengan sepupu-sepupunya, ya, dengan paman-pamannya beda sendiri, bahkan dikatakan ummi, ya. Maka apa yang disampaikan itu jelas bukan dari dirinya sendiri, orang dia nggak bisa bikin gitu. Maka pasti yang disampaikan itu adalah kalamullah, bukan perkataan dia, tapi adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Ada satu poin fawaid tarbawiyah, ya, satu poin fawaid tarbawiyah, ya. Wama yang bagilah, ya, tidak seyogyanya syair itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini kalau orang melihatnya dengan kacamata, ya, benci, ini poin kekurangan. Wah, gimana Rasulullah nggak jago syair gitu kan? Biasanya pemimpin-pemimpin itu kan, ya, jago merangkai kata, ya, retorikanya mempesona gitu, ya, narasi-narasi yang diangkatnya bikin orang klepek-klepek gitu kan, bikin orang mabuk. Tapi ini pemimpin kok nggak bisa syair, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa merangkai puisi. Wama yang bagilah, ya, syair itu nggak kelasnya Rasulullah, ya, nggak kelasnya Rasulullah, ya, bukan kelasnya Muhammad syair itu. Kelasnya Muhammad itu apa? Al-Quran. Jadi ini menunjukkan memang peringatan bagi kita. Sehebat apapun syair, sedalam makna apapun sebuah puisi, sebuah lagu, sebuah nasyid bahkan, ya, itu tidak akan bisa mengimbangi
Al-Quranul Karim. Kalau kita mau kelas yang tinggi, berkelas seperti Rasulullah, itu kelasnya bukan apa? Bukan nyanyi-nyanyi, bukan puisi-puisi, bukan quote-quote orang yang kita nggak tahu dia cebok atau enggak, dia mandi junub atau tidak. Ya. Bahkan bukan kelasnya nasyid-nasyid. Kalau bagi kita para thalabatul ilm, kelas kita apa? Al-Quranul Karim. Maka saya sering ditanya, apa hukum musik? Ya, apa hukum syair? Ya. Kalau kita jawab hitam putih, ya memang para ulama khilaf, berbeda pendapat akan hukumnya. Tapi kita harus arahkan, ya, bahwasanya kalau kita mau afdol, kalau kita mau istimewa, kalau kita mau kelasnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kelasnya apa? In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Ya, yang kita hafalkan, yang kita senandungkan, yang kita dengarkan terus-menerus, yang kita nikmati itu adalah Al-Quran, bukan yang lain. Ya, bukan syair, wama yang bagilah, nggak sepantasnya. Kalau bahasa kita nggak kelas. Ini yang harus menjadi perhatian kita dan mulai kita rubah selera kita. Ya, kita rubah selera kita, ya. Karena memang perlu dipahami juga bahwasanya manusia itu di antara kebutuhannya adalah kebutuhan seni, menikmati sesuatu yang indah, menikmati lantunan-lantunan yang berirama, menikmati saja itu kebutuhan jiwa. Nggak boleh juga dihilangkan atau tidak dipenuhi. Nanti akan berpengaruh kepada adab, akhlak, tingkah laku. Kita harus pahami kenapa orang-orang itu, para raja-raja itu diajarkan syair, ya, diajarkan bait-bait itu untuk memperhalus budinya. Ada manfaatnya. Termasuk ketika orang-orang barat mengajari anak-anak itu musik, ya, tari balet, kita kan heran ngapain gitu loh. Tapi itu ada tujuannya, ada filosofinya, ya, ada target kependidikannya ada. Gitu. Tapi wama yang bagilah itu bukan kelas kita. Kelas kita apa? Kalamullah, ya, yang indah lantunannya. Orang kalau mendengarnya itu adem. Bahkan ketika itu yang mendengarkan adalah orang-orang kafir. Kalau kita buka di YouTube itu, ya, banyak sosial eksperimen. Ya, di jalanan, di London, di Washington, ya, tiba-tiba di tengah jalan orang diperdengarkan Al-Quran gitu ya. Kemudian ditanya, dia nggak tahu kalau itu Al-Quran, tapi kemudian ditanya apa perasaan adem. Itu kelasnya Al-Quran, bikin adem. Jadi kalau kita lagi stres, pengen adem, ya, bukan dengerin peroncong atau lagu kenangan. Ya, wama yang bagilah itu nggak kelas. Ya, kelasnya apa? Dengerin Al-Quran. Kalau kita pengen semangat, ya, jangan dengerin lagu apa? Kalau bikin semangat apa Pak? Lagu apa? Mantan rocker kayak. Ya, tapi dengerin Al-Quran. Karena daya pengaruh lagu nasyid, ya, itu memang kita rasakan. Ada pengaruhnya. Tapi temporal banget, sesaat banget. Saat banget, cepet bosan. Saya mengatakan begini karena kita dulu juga sempat jadi munsyid, ya, senandung dadakan, suka musik juga, kita hafal juga beberapa nasyid, ya. Tapi daya pengaruh, daya pengangkatnya untuk kemudian kita bersemangat atau menghibur hati itu sesaat banget, cepet banget bikin bosan. Tapi kalau Al-Quran kita rasakan, Masya Allah, tabarakallah, gak akan bosan kita baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, indah banget terasa. Baca itu langsung semangat. Ini seharusnya yang terus-menerus kita dalami dan meningkatkan kelas kita. Wa ma yang bagilah, kelas Rasulullah, kelas-kelas para sahabat itu adalah Al-Quran. Sesekali syair nggak apa-apa, sesekali denger nasyid nggak apa-apa, denger lagu nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai kemudian, ya, menjadi maniak,
menjadi ketergantungan, ya, apalagi kemudian melalaikan kita dari mendengar Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Ya, bukan tidaklah kami mengajarkan kepadanya syair, dan itu tidak pantas, ya, tidak seyogyanya untuknya, yaitu untuk Rasulullah SAW. In huwa illa dzikrun, tidaklah yang ia sampaikan, ya, itu bukan syair, akan tapi apa? Dzikr, yaitu dzikir atau peringatan, wa Qur'anum mubin, yaitu Quran yang menjelaskan. Ya, mubin di sini seharusnya dia ada objeknya, yang dijelaskan apa? Ya, yang dijelaskan apa? Tapi sengaja, ya, ditiadakan agar menjadi sesuatu yang mutlak, mencakup semua yang terkait dengan kebenaran, semua yang terkait dengan apa? Keilmuan, ya, itu adalah peran Al-Qur'an menjelaskannya. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya. Dzikr wa Qur'anum mubin itu untuk apa? Untuk apa? Liyundira, untuk memberi peringatan, ya, agar memberi peringatan mangkana hayyan, ya, siapa yang hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan sebagai ketetapan, ya, adab. Al-qaul di sini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengadab alal kafirin, atas orang-orang kafir. Dan ini yang menarik adalah kata-kata hayyan. Ya, kata-kata hayyan ini maksudnya apa? Nah, kalau para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang dimaksud dengan hayyan di sini, kalau Ibnu Katsir mengartikannya kullu hayy ala wajhil ard, yaitu semua yang hidup di atas muka bumi. Semua yang hidup di atas muka bumi. Jadi liyundiro mangkana hayyan ini diartikan, ya, dzikrun wa Qur'anum mubin itu untuk sebagai peringatan bagi semua yang hidup di muka bumi. Ada juga yang mengartikan seperti yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak, yaitu akilan. Mana hayyan di sini adalah akilan, yang berakal. Jadi liyundiro mangkana hayyan di sini adalah sebagai peringatan bagi siapa yang berakal. Hewan memang hidup tetapi tidak berakal. Tumbuh-tumbuhan hidup tetapi tidak berakal, maka tidak masuk dalam hal ini. Ya. Jadi yang berakal. Nah, ada juga seperti yang disebutkan oleh At-Tabari dan diperkuat oleh As-Sa'di, yang dimaksud dengan hayyan di sini adalah hayyul qalb, hayyul qalbi, yaitu hati yang hidup. Jadi yang hidup di sini hatinya. Artinya apa? Peringatan itu, kalau berdasarkan pendapat ini, peringatan itu hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya hidup. Kalau hatinya mati, nggak ada manfaatnya. Hati-hati orang kafir yang sudah tertutup, ya, yang sudah termaktum, itu nggak ada manfaatnya kalau diberi indar, diberi peringatan. Ya. Maka di sini sebenarnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya hidup, hatinya ada keimanan, atau setidaknya potensi keimanan. Ya, ini menurut apa yang dinukil oleh Imam At-Tabari dan juga diperkuatkan oleh As-Sa'di. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, di sini ada faidah tarbawiyah yang penting untuk kita perhatikan. Jadi memang Al-Qur'an itu akan bermanfaat, ya, akan memberi pengaruh kepada orang-orang yang punya modal keimanan, Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Jundub bin Abdullah, ya, apa kata-kata beliau,
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Jadi kami dulu, ini cerita Jundub bin Abdullah, kami dulu ya ketika dia masih kecil, ketika masih belia, ya ta'allamnal iman, kami belajar terlebih dahulu iman, qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami belajar Al-Quran. Thumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Lalu setelah kami belajar iman, kami belajar Al-Quran, maka kemudian dengan belajar Al-Quran itu iman kami bertambah. Ya, dari sini ada sekarang mulai banyak muncul konsep pendidikan, yaitu al-iman qabla al-Quran, iman dulu baru Quran. Ya, kemudian ditambah lagi al-adab qabla al-ilm, ya belajar adab dulu baru belajar ilmu. Ya, ini nyambung ya dengan apa yang kita pelajari di sini. Ini konsep-konsep pendidikan yang sekarang, baik itu kutab, mulazamah, ya dan lain sebagainya. Ya, mulai pendidikan itu mengarah ke sana. Anak itu, nah ini ada pertanyaannya, maksudnya gimana Ustadz? Ya, maksudnya gimana? Loh, kita belajar Quran kan belajar iman juga, kenapa harus dipisah-pisah? Ya, bagaimana kita dulu pernah menyampaikan tentang ahamiyatul adab qabla ilm, tiba-tiba ada ya penanya waktu itu di radio yang telepon, adab itu kan ilmu juga, gitu. Sambil marah-marah. Ya. Ini tersinggung kayaknya. Ya. Maksudnya begini, yaitu ta'allamnal iman ini adalah usulul iman. Jadi para sahabat ketika itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Jundub bin Abdullah ini, ya mereka itu belajar usulul iman, pokok-pokok keimanan itu langsung dari Rasulullah SAW. Ya, dengan apa? Mempelajari dasar-dasar keimanan, ya secara amalian langsung dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran ini kan satu kitab, ya satu kitab, ya, dan membahas banyak hal. Bisa dikatakan Quran itu adalah al-ilmu al-mufassal, ilmu yang sudah dijelentrehkan, ya ilmu yang sudah lengkap. Di situ ada ahkam, di situ ada akhlak, di situ ada beberapa hal yang sifatnya teknis bahkan. Ya. Nah, para sahabat itu belajar terlebih dahulu dasar-dasar keimanan. Dari sini kemudian dipraktekkan, ya kalau di kutab itu ada kurikulum iman, ya sebelum kurikulum Quran. Biar ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Maksud Quran di sini adalah hal-hal yang sifatnya mufassal tadi, yaitu cara membacanya, kemudian menghafalkannya, penjelasan hukum-hukumnya, ya kemudian nanti sampai qiraatnya. Nah sebelum itu semua, ya itu diajari usulul iman terlebih dahulu, hingga kemudian ketika belajar Al-Quran itu, ketika sudah punya dasar keimanan, yang ada adalah bertambah keimanannya. Ya, ini ma'asyiral muslimin, jangan dibalik. Ya akidahnya ya masih yang dasar-dasar belum kokoh, ya tapi sudah belajar yang ya yang mufassal, ya termasuk belajar Al-Quran, ya ketika tidak dasari dengan iman, ya termasuk menghafal Al-Quran. Ya banyak yang menghafal Al-Quran karena sekedar mencapai target, ya atau biar dikatakan sebagai hafid, atau biar dikatakan sebagai qari, ya maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya kadzabta, kalau kemudian itu diklaim sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wa qad qila dzalik, dan itu sudah dikatakan, maka disuruh ya dicampakkan kepada neraka. Ya, wal iyadu billah, itu ketika tidak didasari dengan keimanan. Nah ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, makna atau penjelasan pendalaman dari ketika hayyan di sini kita artikan sebagai hayyul qalb, yaitu hati yang hidup, dan ini adalah hati-hatinya orang yang beriman.
wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, dan menjadi ketetapan ya adab itu atas orang-orang yang kafir. Nah, ini ma'asyiral muslimin, kalau As-Sa'di menjelaskan kenapa, apa hubungannya dengan Quran, liyumdiro man kana hayyan wa yahiqqal haqqu 'alal kafirin. Di satu sisi bermanfaat bagi orang beriman, tetapi di satu sisi ini akan menjadi ketetapan ya, alasan bahwasanya adab itu akan diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, apa kata As-Sa'di? Li'annahum qamat 'alaihim bihi hujjatullah. Ketika indar peringatan itu sudah diberikan, ya, itu adalah alasan yang paling kuat untuk kemudian Allah nanti mengadab mereka. Jadi mereka nggak akan protes, loh ya Allah kenapa aku diadab, orang aku belum dikasih tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Nanti mereka akan protes kayak gitu, tapi kan sudah ada indar sebelumnya, maka nggak akan bisa protes kayak gitu ya. Alam ya'tikum nadhir, justru malah nanti apa, dalam surah Al-Mulk, apa, para penjaga-penjaga neraka itu yang sangar-sangar itu, syidadun ghiladun itu ya, itu akan ya bertanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhir ya, bukankah dulu sudah diutus nadhir gitu, pemberi peringatan gitu. Jadi ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak akan zalim ya. Allah tidak akan zalim. Bahkan ada memang kondisi-kondisi tertentu orang yang misalnya berada di tengah hutan, memang nggak pernah ketemu sama sekali, hutan belantara, nggak ketemu manusia, nggak ketemu teknologi, nggak pernah diutus kepadanya nabi ya, dan benar-benar nggak pernah. Itu gimana dong ya, nggak pernah ketemu dakwah, nggak pernah ketemu ya. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat nanti akan termasuk dia akan mendapatkan yang namanya ikhtibar ya, akan ditanya kelak di akhirat ya, diujikan kelak di akhirat, ditanya ya, apakah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nanti kemudian kalau dia beriman ya dia masuk surga, kalau tidak masuk neraka ya. Jadi ada pendapat seperti itu. Nah, tapi ala kulli hal secara umum tidaklah ya Allah Subhanahu wa taala mengadab ya sebuah kaum kecuali pasti telah memberi indar terlebih dahulu. Nah, di sini poin tarbawinya adalah pertama, ini menunjukkan adalatullah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secara da'awi, secara kaidah dakwah, penting yang namanya kita sebagai dai itu melakukan iqamatul hujjah ya, memberi atau menegakkan hujjah terlebih dahulu sebelum kita kemudian memvonis ya. Maka dalam perang misalnya ya, jihad yang hujumi, jihad yang sifatnya ofensif ya, itu nggak boleh langsung serang, harus didakwai terlebih dahulu, harus diultimatum, disuruh masuk Islam kan ya. Kalau nggak mau masuk Islam, kalau mau tetap di atas agamanya nggak masalah, tapi bayar jizyah. Itu namanya iqamatul hujjah sebelum kemudian melakukan action ya. Begitu juga saat diputuskan seseorang itu kafir atau tidak. Ini kaidah takfir ya, yang banyak kemudian dilanggar ya. Bahwasanya sebelum kemudian diputuskan bahwasanya orang ini telah kafir, telah murtad, itu harus ada proses yang namanya iqamatul hujjah, atau kalau dia mengungkapkan kata-kata kufrun bawah ya, kekufuran yang jelas-jelas yang tidak bisa ditakwilkan lagi, itu ada namanya proses al-istitabah, diminta untuk taubat. Jadi ada proses untuk diingatkan dulu. Nanti akhirnya ada alasan, sudah ditegakkan hujjah ya. Kalau tetap nggak mau, bahkan para ulama ada memberi batas waktu berapa hari ya, kalau tetap nggak mau baru nanti vonis kafir itu ada. Maka jangan kita mudah-mudah mengkafirkan orang, menganggap orang itu sesat, menjelek-jelekkan orang ya, pokoknya udah orang ini hina banget, dina banget gitu ya. Padahal belum pernah
kita sampaikan kepadanya hujjah, belum pernah kita sampaikan kepadanya dakwah. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Mohon maaf lewat 6 menit ya, kita akhiri. Dan ini kajian terakhir ya sebelum bulan Ramadan ya, karena malam Selasa kemungkinan besar sudah kita tarawih. Jadi kajian ini diistirahatkan sementara atau dialihkan, bukan diistirahatkan ya, dialihkan nanti untuk lebih banyak baca Al-Qur'an ya. Rekae melu-melu siapa? Imam Malik rahimahullah ya, ketika bulan Ramadan kajiannya tutup gitu. Padahal ada kajian-kajian yang lain yang lebih banyak gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa lebih fokus banyak membaca Al-Qur'anul Karim ya. Jadi dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih prioritas di bulan Ramadan, untuk tilawah ya, untuk menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah kajian terakhir menjelang Ramadan, khususnya nanti Ramadan kita dialihkan sementara untuk aktivitas ubudiyah yang lain, baik tarawih ataupun tilawatul Quran, dan mudah-mudahan nanti bisa kita sambung kembali ya setelah Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan Allah masih memberi kepada kita semuanya rizki, ilmu yang luas ya, umur yang panjang ya, kesadaran, hidayah untuk terus istiqomah, dan nanti kita bisa bertemu kembali setelah bulan Ramadan insyaallah. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kajian kita pada malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah, ilal liqa ma'as salamah. Astaudi'ukumullah imanakum wa amanatakum wa khawatima a'marikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.